Halo, perkenalkan saya Nabil Sauluddin Prima dan ini teman saya Tri Wahyu Cahyo Septa. Kami akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Is Pradesan dengan deskripsinya untuk membuat satu klaster big data dengan 5 data node dan dashboard yang digunakan untuk mengolah data yang ada di HDFS. Jadi di sini sudah kami siapkan 5 data node-nya untuk mempersingkat waktu. Jadi kami akan langsung saja meng-startnya. Nah, setelah di-running, nanti kita akan lihat settingannya. Jadi ini sudah kami siapkan, instalasi Hadoop-nya, jadi sudah siap pakai. Di sini langsung saja untuk Masuk yang node pertama kita loginkan dulu. Loginkan semua saja dulu. password tadi belum. Belum ya? Mana? Enter di mouse bisa, boy. Belum masuk passwordnya tadi. Hmm. Oke, sekarang kita akan mengatur hostname-nya. Nah, kita masuk ke root dulu. Setelah masuk ke root baru kita bisa lihat untuk hostname-nya. Nah, di sini kita perlu sesuaikan dengan node yang perlu. Kita di sini mau membuat name node, jadi di sini isinya adalah name node. Lalu selanjutnya untuk interface-nya, begini settingannya. Di sini untuk IP-nya akan berbeda-beda setiap node. Nah, ini untuk settingan hostnya begini. Lalu setelah sudah disetting semua, kita perlu melakukan reboot. Setelah di reboot, baru kita akan uh, mengatur core site-nya. Sebelum masuk ke core site, kita login ke Big Data. Nah, ini untuk konfigurasinya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk settingan konfigurasi dari HDFS seperti ini. Selanjutnya ketika sudah di setting core site dan HDFS-nya, kita masukkan juga worker di sini. Seperti ini settingannya. Setelah di setting, kita remove folder DBS dan log. Setelah di remove, baru tinggal kita start. Setelah kita start DPS-nya, kita jangan lupa untuk CPS untuk mengecek. Oke, setelah ini semua selesai, baru kita ke node selanjutnya. Sama seperti tadi, pertama kita
Pertama kita login ke root dulu. Nah, baru ini settingan untuk hostname-nya. Di sini resort manager karena kita akan membuat resort manager. Ini untuk interface-nya dengan IP-nya ujungnya 2. Nah, dan ini untuk settingan hostnya. Setelah disetting, kita perlu reboot lagi juga. Setelah di reboot, baru kita setting untuk map red site-nya. Nah, untuk konfigurasinya begini. Oke. Setelah selesai dikonfigurasi untuk untuk map red site-nya, selanjutnya konfigurasi juga yarn site-nya. Begini konfigurasinya. Oke. Setelah mengkonfigurasi yarn site, kita masukkan juga untuk workers-nya. Tapi sebelum itu, switch dulu ke big data. Nah, ini untuk settingan workers-nya. Setelah menyeting workers-nya, baru kita remove file dfs dan log-nya. Setelah di remove, tinggal start saja untuk yarn-nya. Dan jangan lupa untuk melakukan JPS. Oke. Setelah itu start juga history server map red-nya. Oke, selesai untuk resource manager-nya. Lanjut ke node yang selanjutnya. Setelah Nah, untuk di node baru ini kita masukkan saja hostname-nya begini, data node 1. Untuk data node setelahnya juga akan seperti ini, tinggal diganti angka belakangnya saja. Bisa kok anu kena begini. Oh, Ini untuk settingan interface-nya dengan IP 103. Ini untuk settingan hostnya. Di data node kita juga harus menyeting core site-nya. Ini konfigurasinya. Lalu untuk HDFS set-nya juga setting ini. Dan yang terakhir setting yarn site-nya seperti ini. Setelah itu setting juga untuk workers-nya sama seperti ini juga. Lalu setelah kita menyeting workers, kita switch dulu
data. Lalu kita remove file dfs dan lognya. Setelah remove, tinggal kita start saja untuk data node-nya. Lalu kita start YAR-nya juga. Oke, setelah itu jangan lupa CPS. Oke, begini untuk data node 1. Untuk data node selanjutnya juga settingannya sama seperti ini. Yang berubah hanya IP dan nama data node-nya saja. Nama hostname-nya saja. Kita akan melihat websitenya, tapi sebelum itu kita run dulu semua data node-nya yang ada. Enter itu. Enter itu. Oke, setelah semua data node-nya dijalankan, kita perlu merefresh node di name node. Seperti ini. Oke, setelah selesai begini, baru kita bisa melihat websitenya. Nah, ini untuk tampilan websitenya begini. Kita lihat di data node-nya ini. Nah, begini tampilan ketika sudah terdistribusi secara penuh. Di sini akan terlihat semua data node tadi. Dan jika ada data node yang error atau dead node, akan warnanya di sini akan merah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya Triwayu akan melanjutkan soal nomor 3 yang dimana buatlah sebuah dashboard HDFS berbasis website yang dapat digunakan untuk mengelola file atau directory pada HDFS seperti upload file, delete, rename, create pada directory atau file. Nah, di sini saya sudah menyiapkan code yang berbasis PHP. Sini saya juga menggunakan cara yang ada di dalam dokumentasi untuk penggunaan URL. Nah, ini adalah tampilan dari halaman dashboard yang telah kami buat, di mana di sini ada fitur untuk upload file, untuk membuat folder, kemudian juga untuk menampilkan daftar isi, kemudian melakukan rename dan melakukan penghapusan. Nah, di sini contoh saya akan membuka halaman user. Di sini saya akan menambahkan directory baru bernama Nabil. Nah, sini akan tampil nama Nabil. Dan kita akan melakukan cek ke HDFS di sini, terus history. Apakah Nabil ada? Nah, di sini ada Nabil. Kemudian kita buka lagi. Sini Nabil. Nah, sini saya akan melakukan upload file. Tentu saya akan melakukan upload file PNG ini. Nah, di sini di halaman dashboardnya akan tampil bahwa sudah melakukan upload file. Nah, kita cek di sini apakah benar-benar ada. Nah, di sini ternyata tampil sudah ada dan disimpan di data node 2, 5, dan 3. Nah, kemudian kita akan melakukan rename terhadap file tersebut. Saya contoh ubah menjadi maskot Posty. Saya ubah nama, sini berubah menjadi maskot Posty. Apakah di sini berubah? Di sini juga ikut berubah. Dan di sini saya akan melakukan hapus terhadap gambar ini. Oke, ini berhasil. Mari kita lihat di halaman HDFS-nya. Dan juga di sini juga berhasil. Oke, saya rasa itu saja hasil tugas yang telah kami lakukan. Terima kasih.